Halo, selamat pagi Wellminders. Halo Wellminder, selamat datang lagi di Atarksia bersama aku Denis. Dan aku Eugene. Nah, sebelum kita masuk nih ke segmen yang paling kalian tunggu-tunggu sama Wellminders semuanya, mungkin kita saling tukar kabar dulu kali ya, Nis. Gimana nih kira-kira kabar Denis pagi hari ini? Wah, di pagi hari ini yang menurut perkiraan cuacanya cerah, kabar aku juga cerah, jadi aku bahagia banget nih hari ini. Wah, sangat terlihat terdengar ya, dari suaranya Denis yang sangat ceria banget hari ini. Bener banget dong. Nah, kalau kamu sendiri Eugene, gimana nih kabarnya hari ini? Sama dengan kamu, Denis, aku hari ini juga sangat ceria banget. Aku sangat senang banget karena pagi hari ini aku bisa bawain lagi segmen-segmen menarik buat teman-teman Wellminder semuanya. Wah, aku turut senang nih. Jadi semoga Wellminders yang dengerin Ataraksia memiliki mood yang baik juga ya hari ini. Yes, bener banget, Denis. Kita juga berharap demikian ya ke Wellminder semuanya. Nah, karena udah cukup gak sih, Nis, kita saling tukar kabarnya nih. Dilihat-lihat dari tadi di kolom komentar, Wellminders nih udah banyak banget juga yang saling berkabar. Dan lagi-lagi ada juga yang nanya ini, kapan sih segmen spesial kita dimulai? Wah, iya iya iya. Aku juga sambil liatin nih dari tadi kolom komennya cepet banget geraknya. By the way, boleh di-spill dong, Eugene. Emangnya segmen spesial kita hari ini tuh apa sih? Siapa tahu kan ada Wellminders yang nggak dengar siaran kemarin-kemarin, terus ketinggalan info gitu. Ah, bener banget nih. Jadi, teman-teman semua, untuk merayakan bulan kesehatan mental, mulai hari Kamis hari ini sampai akhir bulan nanti, Ataraksia akan membuat segmen spesial di mana Wellminder semuanya dapat mengirimkan pesan mengenai permasalahan mental sehari-hari yang dikirim ke email kami. Nah, nanti setiap minggunya kami akan memilih 3 pesan dari teman-teman Wellminders. Kemudian kami akan undang juga nih narasumber yang mungkin dapat membantu permasalahan yang dimiliki. Betul banget, Eugene. Dan dari minggu lalu ya, sejak kita open email, udah banyak banget nih pesan-pesan yang masuk. Ya nggak, Eugene? Yes, benar banget nih. Jadi kita berdua mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman Wellminders semuanya atas antusiasnya. Tapi tetap perlu diingat ya teman-teman semua bahwa segmen ini bukan merupakan bantuan profesional ya. Jadi segmen ini hanya untuk sharing-sharing aja, menambah ilmu dan berusaha mencari solusi bersama. Bener banget nih. Wellminders tetap disarankan untuk mencari profesional ya, bantuan profesional apabila permasalahan yang dimiliki itu udah terlalu berat. Betul banget nih. Dan juga pesan-pesan yang udah dikirimkan ke kontak@ataraksia.com juga akan dijaga kerahasiaannya ya teman-teman semua. Jadi teman-teman Wellminders nggak perlu khawatir. Ini dilihat-lihat kalau komennya udah makin antusias nih Eugene. Ya, kalau gitu sih ya, sekian introduksi dari segmen spesial Mental Health Awareness dari aku sama Denis. 3 cerita dari Wellminders juga sudah kami pilih. Semoga dengan segmen spesial ini, teman-teman Wellminders semua bisa mendapatkan tempat untuk bercerita dan menjadi semakin baik lagi ya setiap harinya. Oke deh, sehabis break mari kita dengarkan 3 cerita dari Wellminders. Kak Denis dan Kak Eugene. Sebelumnya, aku ingin berterima kasih dulu nih karena sudah diberikan tempat untuk berbagi cerita bersama Wellminders yang lain. Mau cerita nih Kak, aku kan seorang mahasiswa, terus sekarang universitas aku udah masuk ke periode persiapan ujian. Asli hektik banget Kak, tuntutan akademik, non-akademik, dan tuntutan lainnya semua jadi satu. Rasanya aku pengen berhenti sejenak, istirahat sejenak, tapi nggak bisa karena isi kepalaku selalu berisik gitu. Kira-kira aku bisa apa ya, Kak? Mohon bantuannya. Halo semuanya, semoga semua orang sedang dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Kalau aku kebetulan juga lagi baik-baik aja, makanya aku lagi berusaha untuk menjaga dan mau improve juga nih kesehatan mentalku. Tapi jujur banget, aku bingung nih harus kayak gimana dan mulai dari mana. Pengen banget melakukan hal-hal simpel yang bermanfaat untuk kesehatan mentalku, yang gak butuh banyak effort dan gak makan banyak waktu juga, karena mengingat kegiatan-kegiatanku itu cukup padat. Ada saran nggak ya kakak-kakak Ataraksia? Thanks in advance ya. Halo Kak,
Aku tuh demen banget nulis fiksi sih. Jadi waktu itu temen aku ada yang bilang, coba deh kamu nulis tentang diri kamu sendiri. Terus aku bingung dong, orang selama ini aku selalu nulis fiksi. Terus emang apa yang menarik dari nulis tentang diri sendiri? Nah, terus temen aku bilang lagi, kalau nulis tentang diri sendiri atau kayak bahasa sekarangnya itu journaling, itu banyak manfaatnya. Terus bahkan bisa sampai membantu kesehatan mental kita. Emang benar ya Kak, dengan nulis doang kesehatan mental kita bisa terpengaruh. Semoga kakak-kakak baca pesan ini ya, soalnya aku pengen tahu banget nih. Wah, jadi begitu ya cerita dari teman-teman Wellminders yang terpilih untuk segmen spesial Mental Health Awareness minggu ini. Terima kasih juga untuk teman-teman Wellminders yang udah mau berbagi cerita nih melalui email Ataraksia. Betul, terima kasih ya Wellminders. Untuk Wellminders yang ceritanya belum dibacakan, tenang aja karena setiap minggu cerita untuk segmen spesial ini bergiliran kok. Bener banget. Gimana nih menurut kamu, Denis, tentang 3 cerita dari teman-teman Wellminders minggu ini? Menurut aku sih keren banget ya Wellminders ini udah pada berani bercerita dan aku jadi tahu nih tentang kabar Wellminders yang beragam banget. Kalau kamu gimana nih, Eugene? Jujur sama sih kayak kamu, cuman kalau aku tambahannya itu aku jadi makin excited nih. Soalnya menurut aku narasumber minggu ini cocok banget nih buat cerita-cerita yang sudah disampaikan sama teman-teman Wellminders tadi. Aduh, dilihat-lihat udah mau di-spill nih narasumber kita hari ini. Oke, kalau gitu emang jadinya kita mau bicarain apa sih, Eugene? Nah, dari cerita-cerita Wellminders minggu ini, Ataraksia memutuskan buat mengundang narasumber yang akan membahas mengenai digital journaling, Denis. Walah, digital journaling. Kok aku baru pertama kali denger sih, emangnya secocok itu ya cerita Wellminders minggu ini sama digital journaling? Aku juga sebelumnya belum terlalu ngerti tentang digital journaling sih, Nis, tapi untung banget nih, karena minggu ini kita kedatangan Kak Kathleen dan Kak Camilo yang akan menjadi narasumber kita, jadi kita juga bisa belajar bareng-bareng nih, lebih dalam tentang digital journaling. Halo kakak-kakak semuanya, selamat datang. Halo teman-teman Wellminders. Hai semuanya. Wah, halo Kak Camilo dan Kak Kathleen. Selamat datang ya di Ataraksia. Terima kasih banget udah mau bergabung dan berbincang-bincang dengan kami di segmen spesial ini. Terima kasih kembali Denis. Kebetulan aku juga senang banget nih dengerin podcast Ataraksia. Jadi happy banget pas waktu itu dikontak untuk jadi narasumber di sini. Ya bener banget sama kayak Caitlin. Aku tuh dari dulu udah dengerin banget nih podcast Ataraksia. Dan gak kebayang sekarang malah bisa jadi narasumber di segmen spesialnya. Terima kasih ya. Wah, senang banget sih kita dengernya Kak Kathleen dan Kak Camilo. Ternyata narasumber kita hari ini itu pendengar setia dari podcast Ataraksia juga. Makasih banyak ya Kak Kathleen dan Kak Camilo. Oh iya, sebelum kita mulai sharing-sharing nih, mungkin boleh nggak sih kakak-kakak memperkenalkan diri dulu? Oke, mungkin aku dulu ya. Halo teman-teman Wellminders, nama aku Camilo. Di sini aku bakal sharing-sharing sedikit nih mengenai research aku yang lagi aku lakukan mengenai digital journaling. Nah, di sini aku ditemenin sama teman aku yang sedikit banyak membantu dalam risetku yaitu Caitlin. Halo teman-teman Wellminders. Nama aku Caitlin. Dibanding terjun dalam melakukan riset secara langsung nih kayak Camilo tadi, aku tuh lebih banyak bertukar cerita sama Camilo terkait pengalamanku dalam menggunakan aplikasi digital journaling selama beberapa tahun terakhir. Salam kenal ya semuanya. Wah, mantap banget nih. Salam kenal lagi Kak Camilo dan Kak Kathleen. Seperti yang tadi udah di-spill sedikit, di segmen spesial kali ini, Ataraksia akan berusaha untuk mengupas tuntas digital journaling bersama narasumber kita Kak Camilo dan Kak Kathleen ya. Seru banget nih pastinya, dan semoga kita semua bisa belajar banyak ya dari Kak Camilo dan Kak Kathleen. Betul. Oke, kalau gitu boleh nih Kak dijelasin sedikit mengenai digital journaling. Mungkin dari pengertiannya dulu kali ya. Sebetulnya digital journaling itu apa sih Kak?
Oke, mungkin di sini aku bakal lebih banyak ngejelasin yang teori-teorinya kali ya. Terus Caitlin boleh banget nambahin secara praktiknya itu gimana. Oke, oke, boleh banget Mil kalau mau kayak gitu. Oke, siap Kate. Jadi sebelum masuk ke journaling secara digital, kita harus pahami dulu nih sebetulnya journaling sendiri itu apa sih? Nah, mungkin kalian juga udah ada yang familiar dengan journaling, tapi secara definisionalnya, journaling itu adalah kegiatan menulis isi pikiran dan perasaan yang dialami seseorang. Nah, journaling ini dilakukan agar orang yang menulis jurnal bisa lebih memahami isi pikiran dan perasaan yang dialaminya. Oh, jadi fokusnya lebih ke arah menulis gitu ya, Kak? Ya, betul banget. Fokus utama journaling itu menulis. Tetapi ada juga journaling yang digambar atau dihias-hias juga. Nah, mungkin Caitlin boleh cerita sedikit mengenai journaling yang digambar atau dihias-hias itu. Betul sih, nggak jarang aku lihat teman-teman itu ada yang suka nambahin hiasan kayak stiker, foto, atau gambar ke jurnalnya. Kalau dari journaling sendiri bentuknya bisa macam-macam sih. Ada yang selembar full tulisan semua, tapi ada juga yang bentuk poin atau biasanya sekarang itu dikenal dengan istilah bullet journals. Yes, betul banget. Ada macam-macam dan beraneka ragam journaling. Nah, salah satunya adalah bullet journal itu, yaitu salah satu versi modern dari journaling. Seperti itu. Kira-kira Kak, kalau menulis buku harian atau diary gitu termasuk journaling nggak sih? Karena aku tuh pribadi suka nulis buku harian, meskipun kadang-kadang tuh masih suka bolong-bolong gitu Kak. Nah, iya bener banget. Hal tersebut tuh bisa masuk ke dalam kegiatan journaling karena sama-sama menulis isi pikiran dan perasaan yang dialami kan. Nah, aku rasa tuh di sini mungkin teman-teman Wildminders banyak ya yang pernah atau bahkan sekarang sedang menulis diary atau buku harian gitu, tetapi nggak sadar kalau sebetulnya yang lagi teman-teman lakukan itu adalah aktivitas journaling. Iya, mungkin karena kita tumbuh di mana mencurahkan perasaan dalam bentuk tulisan itu termnya diary juga kali ya. Belum dikenal dengan istilah journaling seperti beberapa tahun terakhir ini. Oh ya Mil, sebenarnya dalam nulis isi pikiran dan perasaan itu sekarang udah ada beberapa tempat juga ya. Kayak kalau misalkan dilihat di e-commerce, jenis buku jurnal itu yang dijual ada banyak banget. Contohnya ada gratitude journal, ada morning journal, dan lain-lain. Oh, aku baru pertama kali dengar loh soal macam-macam dari journaling. Kirain buku jurnal tuh cuma buku biasa gitu loh Kak. Nah, pas banget nih, Kate. Mungkin sebelum kita bahas ke sana secara lebih lanjut, aku mau nanya nih ke Kak Eugene, Kak Dennis, dan teman-teman Wellminders. Kira-kira boleh? Boleh dong, Kak Kamilo. Kan di sini kita sharing-sharing santai. Jadi mau nanya apa aja tuh, Kak, kira-kira? Oke, boleh ya. Jadi gini nih, mungkin buat teman-teman Wellminders sambil dengerin podcastnya, bisa dipikirnya jawabannya atau mungkin ditulis di kolom komentar. Juga boleh, karena supaya teman-teman yang lain bisa melihat juga. Nah, aku mau nanya nih, kira-kira apa sih yang kalian tulis kalau lagi nulis-nulis isi pikiran atau perasaan? Mungkin aku dulu kali ya Kak. Kalau aku sih selama nulis diary itu biasanya nuangin semua yang aku rasain, kayak pengalaman yang kurang enak atau yang sedih yang kesel gitu aku tulis. Terus ada juga pengalaman yang oke dan menyenangkan kayak abis ketemu teman atau pergi ke tempat baru. Aku juga tulis tuh di diary. Kalau dipikir-pikir, diaryku tuh kayaknya termasuk berantakan juga sih Kak. Kalau Kak Catherine sendiri gimana nih Kak? Kalau aku sama sih, Denis. Aku juga lebih sering nulisin pengalaman-pengalaman aku. Balik lagi ke tujuannya kali ya, journaling itu kan salah satu wadah untuk ngeluarin apa yang kita rasain dan pikirin. Termasuk hal-hal yang nggak bisa kita ceritain ke orang lain. Jadi ibaratnya jurnal itu adalah salah satu safe space kita ya untuk berekspresi. Tapi nggak jarang juga aku manfaatin jurnalku untuk berefleksi terkait hal-hal yang aku punya sekarang. Nah, bener banget nih yang Kak Dennis dan Kak Caitlin omongin barusan. Jadi itu yang mereka omongin barusan ada kaitannya dengan pengertian teoritis mengenai journaling. Jadi nih, menurut Wong et al. Tahun 2016, kegiatan journaling atau gaya menulis saat menulis jurnal itu terbagi menjadi dua. Ada gratitude journal dan ada expressive writing. Nah, kalau gratitude journal seperti namanya ya, penulis jurnal itu menuliskan hal-hal positif
dan menekankan pada rasa syukur. Nah, kalau misalkan expressive writing, penulis jurnal itu fokusnya tuh menulis secara bebas. Jadi, nggak ada batasan dan bisa mencurahkan berbagai macam emosinya, sehingga mungkin tata bahasa dan ejaannya tuh nggak terlalu diperhatikan banget gitu. Waduh, berarti dari penjelasannya Kakak Milo tadi, kasusku itu masuknya ke expressive writing nggak sih, Kak? Betul banget nih Denis. Wah, keren nih, udah langsung paham. Oh, ini beneran gampang banget sih, Kak. Kita langsung mudah ya, Denis ya, buat memahaminya dari penjelasannya Kak Kamilo. Nah, Kak, tadi kan kita udah bahas tentang pengertian journaling. Bentuk journaling itu sama beberapa jenisnya. Sebenarnya journaling ini memang bisa membantu kesehatan mental penulisnya nggak sih, Kak? Bener banget nih, karena tadi dari cerita tiga well-minders kita, ada yang penasaran juga kan, apakah journaling tuh efeknya sedahsyat itu? Aku rasa ini juga jadi topik yang ditunggu-tunggu sih, kayak apakah journaling emang seefektif itu bagi kesehatan mental? Nah, bener-bener. Jadi, tentunya kalau misalkan ada orang yang menyarankan sesuatu, ya kita pasti bertanya-tanya lah ya. Sebenarnya saran dia tuh efektif atau enggak sih? Atau bener enggak sih? Nah, sebelum aku ngomong, mungkin boleh nih Caitlin sharing dulu apa sih efek yang Caitlin rasakan dari journaling selama beberapa tahun terakhir. Yang jelas jadi lebih lega ya pastinya. Seperti yang udah aku sebutin tadi, jurnal itu kayak safe space-nya kita, tempat kita buat nyerahin apa yang kita pikirin, apa yang kita lakuin. Tapi kita tahu kalau tulisan kita itu aman, tentunya selama kita bisa ngejaga jurnal kita dengan baik. Nah, manusia itu nggak selamanya bisa mendem apa yang dipikirin dan dirasain sendirian. Dia itu butuh tempat buat mengekspresiin itu. Nah, mungkin contoh tergampangnya ibarat gelas yang terus diisi air kali ya. Kalau misalkan air yang nggak dipindahin ke wadah lain, dia akan tumpah dan bisa jadi malah merusak hal-hal yang nggak seharusnya. Begitu pula dengan masalah yang kita punya. Jadi, jurnal itu bantu banget nih dalam memberi ruang lagi di diri aku untuk menyambut pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan lain. Yang tentunya akan aku alami terus karena waktu kan akan terus berjalan. Nah, bener banget nih. Analogi yang Caitlin gunakan ya, ibarat gelas yang terus diisi air. Jadi, journaling itu bisa membantu kita untuk mencurahkan apa yang kita rasakan biar nggak keteteran gitu ya ke masalah-masalah lain. Oh, gila-gila. Bener banget sih, pengalamannya Kak Caitlin tuh membuka mata kita banget ya, bahwa journaling itu sekeren itu ternyata. Nah, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan Kak Eugene tadi. Emang benar seefektif itu? Emang benar dampaknya tuh sedahsyat itu? Ya, sebenarnya sulit sih jawabnya karena balik-balik lagi journaling itu sesuatu yang personal, tergantung ke pribadi masing-masing. Nggak ada aturan kayak kalau misalkan journaling itu outcome-nya harus gini-gini-gini. Kan tergantung dengan kecocokan dan kebutuhan masing-masing menulis jurnal itu ya. Makanya efektivitasnya tergantung banget sama individu yang nulis. Bagaimana dia menuangkan pikiran dan emosinya, situasinya saat itu, dan lain-lain. Tapi nih, meskipun begitu, journaling ini secara signifikan ditemukan sebagai metode penanganan yang low cost atau tidak mengeluarkan banyak biaya dan low side effect. Dan metode journaling ini juga cocok untuk membantu menangani permasalahan seperti misalnya teman-teman well-minders yang mungkin sedang merasa cemas dan banyak pikiran gitu. Nah, kalau misalkan rasa cemas dan banyak pikiran dari teman-teman well-minders sudah tersalurkan ke dalam tulisan-tulisan, bisa dibilang perasaan teman-teman well-minders ini sudah dalam tanda kutip tertuang, tersalurkan, dan tidak mendam di dalam diri teman-teman well-minders lagi. Setelah itu, teman-teman well-minders akan merasa sedikit lebih baik dan mengikuti hal tersebut. Sehingga kesehatan mental teman-teman well-minders akan improve secara keseluruhan. I see, Kak. Itu sistemnya gimana sih, Kak? Kok bisa sih sampai membantu menangani rasa cemas dan banyak pikiran gitu? Nah, hal yang tadi disebutkan itu sesuai dengan apa yang udah dijelasin oleh Kak Caitlin tadi. Jadi, masalah itu dapat tertangani karena melalui journaling itu penulis bisa kayak menulis gitu secara terbuka, secara jujur tanpa ada judgement atau penilaian dari orang lain. Jadi penulis itu bisa benar-benar nulis apapun yang dia mau sampai dirinya tuh ngerasa plong gitu. Karena memang menulis jurnal itu membuat dirinya sendiri, bukan buat orang lain. Jadi emang nulisnya itu kan buat dirinya sendiri ya. Oh, iya, iya, iya. Jadi benar-benar nulis apapun yang dia mau sampai plong dan lega gitu ya, Kak? Bener banget.
Nah, Kak, ada pertanyaan berikutnya nih. Tapi kan pengalaman dan emosi yang aku rasakan setiap hari itu banyak banget. Pegel, Kak, kalau masih harus tulis tangan. Jujur aku juga pegel banget sih, Kak. Bener sih, relate. Betul, Kak. Tadi barusan nih ada komentar Wemanders lagi nih. Journaling itu bisa bantu kesehatan mental, tapi agaknya kesehatan fisiknya juga terpengaruh ya. Alias tangannya tuh pegel setiap kali ngejurnal. Relate banget sih sama komen-komennya. Kadang emang banyak banget yang mau ditulis di jurnal, tapi keburu males nulisnya karena mager dan capek ya kalau nulis banyak-banyak. Belum ngehiasnya. Oke, oke, oke. Mungkin buat teman-teman reminders yang suka menulis secara tradisional, secara konvensional dengan kertas dan pulpen, mungkin itu bukan suatu masalah ya. Tapi buat teman-teman yang tangannya gampang pegel, perlu dicari sih solusinya biar bisa tetap journaling. Lagi sekarang udah serba digital ya, Mil. Ya, betul. Setuju banget sih aku, Kak. Soalnya salah satu alasanku itu makin sering bolong-bolong ngisi diary karena mas juga ya. Kayaknya agak repot gitu kalau aku harus pergi kerja bawa tas kecil, tapi harus tetap bawa-bawa buku diary aku. Iya bener ya, agak repot juga, malah kadang-kadang suka ketinggalan ya, ntar malah hilang gitu. Tapi nggak apa-apa, tenang aja, karena sekarang digital journaling sudah semakin sering dilakukan. Iya nggak, Kate? Bener banget. Aku juga sekarang journalingnya digital kok. Wah, gimana tuh Kak digital journalingnya? Sebenarnya seperti namanya sih, digital journaling itu pada dasarnya ya journaling, tapi kita beda media aja nih. Nulisnya tuh bukan di kertas atau di buku. Nah, kita nulisnya tuh di sesuatu yang serba digital seperti HP atau laptop dan lain-lain. Oh alah, jadi jatuhnya tuh kita bukan nulis tangan gitu ya, Kak. Jadi lebih ngetik lewat gadget yang kita punya. Iya sih, lebih ringkes gitu sih aku lihat-lihat. Ya betul, emang lebih ringkas gitu. Dan balik lagi ya ke orang yang masing-masing kegiatan menulis jurnal ini. Misalkan bisa di Notes HP, atau mungkin bisa di Google Docs, atau Microsoft Word, atau tempat-tempat ngetik lainnya. Nah, tapi selain itu, sekarang udah mulai berkembang juga nih aplikasi-aplikasi jurnal. Kayak misalkan 5 Minutes Journal, atau Dailyo, atau yang lain-lain. Mungkin kalau teman-teman Wellminders ada yang tahu lagi aplikasi-aplikasi journaling yang lain, boleh banget nih di-share di kolom komentar. Nah, kalau Caitlin nih, kamu pakainya app apa? Ceritain dong ke teman-teman Wellminders. Kalau aku udah pernah pakai dua aplikasi, Mil, namanya Diaro sama Tochi Diary. Nah, kalau untuk nulisnya sendiri sebenarnya nggak ada kendala sih, dan aku yakin di aplikasi-aplikasi lain juga secara interface maupun experience-nya udah oke. Tentunya karena kita ngetik ya, jadi nggak pegel kayak kalau misalkan kita journaling itu tulis tangan. Nah, kesamaannya adalah di dua aplikasi itu aku nggak cuma bisa nulis, tapi aku juga bisa langsung attach beberapa foto. Bagian ini juga menurutku pasti di aplikasi lain nggak ada sih. Jadi kalau aku baca ulang, aku nggak cuma bisa rekam apa yang aku rasain, tapi aku juga bisa ingat hal-hal penting maupun random yang aku lihat. Kayak misalkan aku makan apa, aku sama siapa perginya, kita pakai baju apa. Fitur-fitur itu tuh bisa bikin memori kita jadi semakin detail gitu. Nah, ini sebenarnya unsponsored ya teman-teman, tapi kalau di aplikasi yang kedua juga ada fitur color coding mengenai apa sih yang kita rasain di hari itu. Jadi pas kita lihat kalender, kita bisa tahu apa sih perasaan yang dominan kita rasain pada bulan tersebut. Olah, jadi tuh digital journaling itu banyak terobosan-terobosan baru ya yang bisa membantu kita mencurahkan isi hati kita. Tadi tuh kalau Caitlin bilang ada tuh yang bisa nyangkutin foto dan ada lagi yang bisa di color coding gitu ya. Keren banget sih Caitlin. Yes, aku setuju banget. Kayaknya yang tadi Kak Ketin pakai aplikasinya juga sangat membantu ya dan jadi bikin lebih simpel aja. Jadi kita nggak perlu bawa-bawa buku dan alat tulis lagi kemanapun kita pergi. Kalau misalkan pakai aplikasi kan juga bisa dijangkau dari mana aja ya kalau misalkan kita mau nulis. Iya bener banget sih. Jadi intinya tuh journaling dengan menggunakan aplikasi bisa bikin lebih termotivasi sih. Karena selain fitur-fitur yang tadi udah diceritain sama Caitlin dan aku juga baru ingat kalau di aplikasi jurnal itu ada notification. Jadi tuh notification itu bisa ngebantu kita buat ngingetin untuk nulis gitu ya. Jadi chance untuk lupa juga kecil gitu. Aku pribadi sih jadi nggak sabar banget nih buat nyobain aplikasi-aplikasi jurnal, apalagi yang kayak Tochi Diary gitu, karena lucu banget. Yuk cobain Kak mulai habis ini. Kita kan kalau nggak cocok masih ada banyak cara journaling yang lain yang tadi udah dijelasin sama Camilo juga.
Oh iya nih, buat teman-teman Well-minders yang bingung mau nulis apa di jurnal, sekarang itu juga ada banyak loh inspirasi pertanyaan pemicunya. Teman-teman bisa tinggal searching di internet pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya menarik buat teman-teman coba jawab. Dan kadang-kadang juga ada 30 days challenge untuk teman-teman Well-minders menulis jurnal dengan pertanyaan pemicu yang berbeda-beda setiap harinya. Iya, aku juga pernah tuh cobain yang 30 Days Challenge. Menarik banget sih, mendorong diri aku buat bisa belajar serta mengenalin diri aku lebih dalam juga setiap harinya. Ih, menarik banget sih. Sebetulnya aku pengen banget tuh coba journaling, tapi setelah dengar-dengar sharing dari Kak Kamil dan Kak Kathleen dan teman-teman lainnya juga dari Wellminders juga aku jadi tertarik nih. Nah, ya kan? Kalau aku sendiri semakin termotivasi ya jadinya untuk kembali journaling dan sekalian nyoba-nyoba aplikasi journaling yang ada. Oke, karena Kak Camilo dan Kak Kathleen udah sharing banyak dan kebetulan durasi untuk segmen spesial kita tuh udah mau habis. Aduh, maaf banget ya. Kita istirahat sebentar dulu. Jangan kemana-mana, karena habis ini Kak Camilo dan Kak Kathleen bakal menyampaikan poin-poin penting dari segmen hari ini. Jadi, kalau kalian tadi yang misalnya agak ketinggalan dan mau catch up topik hari ini, bisa banget dengerin sharing sehabis break ini. Stay tune! Halo, halo, kembali lagi nih dengan podcast Araksia di segmen spesial Mental Health Awareness bulan ini. Nah, sekarang segmennya udah mau di wrap up nih sama Kak Camilo dan Kak Kathleen. Apakah kakak-kakak berdua udah siap? Siap dong. Oke. Kalau gitu aku bantu rangkum dulu ya cerita-cerita dari Wellminders. Tadi Wellminders itu ada yang merasa isi pikirannya sedang penuh sekali. Ada juga yang sekedar mencari aktivitas untuk meningkatkan kesehatan mentalnya. Dan ada juga yang punya pertanyaan sendiri gitu. Apakah journaling memang bisa meningkatkan kesehatan mental dirinya sendiri? Gimana tuh Kak jadinya? Nah, iya, tadi setelah aku dengerin juga ya cerita-cerita dari teman-teman Well-minders, menurut aku journaling itu merupakan salah satu cara yang cocok nih sama cerita teman-teman. Karena kan ya, secara singkat tadi ya, aku wrap up sedikit, journaling itu adalah kegiatan menulis isi pikiran dan perasaan yang dialami seseorang kan. Nah, dengan melakukan journaling, pikiran dan perasaan kamu tuh tercurahkan gitu, nggak sekedar dipendam dan disimpan dalam diri aja. Dan seperti kata Kathleen juga ya, analoginya itu seperti gelas yang diisi air, journaling membantu memindahkan gelas yang isinya sudah penuh ke dalam gelas-gelas lain yang isinya masih kosong. Nah, apalagi dengan adanya e-journaling, sekarang kalian bisa nih menulis di handphone, kapan aja, dan di mana saja, tanpa repot-repot membawa kertas dan pulpen. Buat well-minders yang masih ragu buat nyoba journaling, aku sangat rekomendasiin nih untuk nyoba karena journaling gak cuma bantu kita ketika ada masalah, tapi juga bisa menyalurkan apapun pikiran dan perasaan kita yang tidak bisa kita ekspresikan kepada orang lain. Jurnal kita itu adalah salah satu tempat paling aman kita loh, jadi kita coba bareng-bareng yuk untuk ngelakuin journaling bareng-bareng. Wih, keren banget nih Kak Camila sama Kak Kathleen udah bantu kita ngeringkas segmen spesial minggu ini. Ya nggak, Eugene? Yes, bener banget Denis. Jadi sekali lagi kita mau terima kasih banyak nih ke Kak Camilo dan Kak Kathleen atas waktu dan ilmunya karena udah mau sharing-sharing mengenai journaling hari ini. Semoga insight-insight dan ilmu hari ini bisa kita semua terapkan ya ke depannya. Thank you banget buat Ataraxia, Kak Eugene, Kak Denis, karena udah undang aku ke sini. Aku juga belajar banyak banget nih dari Camilo dan tentunya teman-teman Well-minders hari ini. Aku pamit undur diri ya. Bener banget nih, sekali lagi terima kasih ke podcast Ataraxia yang udah mengundang aku, karena aku jadi lebih banyak dapat informasi juga dari perspektif orang-orang yang senang journaling, dan orang-orang yang masih memiliki keraguan untuk melakukan journaling. Aku juga pamit undur diri ya. Terima kasih teman-teman Well-minders, Kak Eugene, dan Kak Denis. Oke, terima kasih kembali Kak Camilo dan Kak Kathleen. Wah, senang deh dengarnya. Semoga Well-minders semua juga merasakan perasaan dan manfaat yang sama ya, seperti kita berdua.
Betul banget Denis, semoga segmen Special Mental Health Awareness yang pertama ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk Well-Minders dalam terus menjaga kesehatan mental kalian. Oke deh, kalau gitu, sekian dari segmen kali ini. Jangan lupa untuk mengirimkan cerita Well-Minders ke email contact@ataraxia.com. Siapa tahu cerita Well-Minders masuk ke segmen spesial minggu depan. Yes, pantau terus juga media sosial kami lewat Instagram, Twitter, dan TikTok. Saya Eugene. Dan saya Denise, pamit undur diri. Sampai jumpa di segmen spesial minggu depan. Dadah!